Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, lagi dan lagi, kalau kita melihat situasi yang ada hari ini terkait dengan diskursus ijazah Pak Jokowi, ini semakin dekat mereka dengan jeruji besi, sahabat. Hal ini dipertontonkan oleh Tipa yang selama ini kita tahu dia sangat berani bicara karena merasa bahwa data-data dengan basis penelitian yang dia miliki itu benar-benar sahih. Sementara kita tahu dari perkembangan yang ada, dari pendapat para ahli, dari hasil uji forensik Mabes Polri, dari pernyataan UGM, memberikan isyarat bahwa mereka semakin dekat dengan jeruji besi. Oleh karena itu, rewelan-rewelan yang dilakukan oleh Tipa CS ini, terutama ketika dia mewek meminta perlindungan ke Bapak Presiden Prabowo, itu kelihatan memberikan penegasan bahwa mereka memang sudah ada di ujung tanduk. Selain itu, hari ini Risma Sianipar diperiksa untuk kedua kalinya, atau kelanjutan dari pemeriksaan hari Jumat yang lalu. Tampak bagaimana sang pengacara ex-HTI si Tompel itu ngaur mengeluarkan satu pernyataan yang sama sekali tidak memberikan penguatan terhadap klaimnya, tetapi lebih pada narasi politik yang ingin membenturkan anak bangsa. Sebab apa? Tidak ada sama sekali korelasi data yang disampaikan oleh Hosinuddin dengan kebutuhan proses penyidikan yang ada. Malah menanggapi secara barbar apa yang disampaikan oleh Rektor UGM. Nah, saya kira poin penting yang saya mau sampaikan sebelum saya lampirkan video ini, inilah target Hosinuddin sesungguhnya. Dia memang tidak pernah serius mau menyelesaikan kasus ini di depan hukum, tapi lebih pada bagaimana menjadikan isu ini sebagai isu politis untuk memberangus Pak Jokowi dari sisi kredibilitasnya sebagai orang yang pernah memimpin 10 tahun dan membuat ormasnya diberangus oleh Pak Jokowi kala itu. Jadi ini lebih pada dendam, sehingga apa yang pernah disampaikan oleh Ban Rasman Nasution bahwa kalau Roy Panci tidak mengganti pengacaranya ini, maka dia akan di dalam menghadap keluar, dan tanda-tanda itu sudah semakin dekat. Untuk lebih jelasnya bagaimana ngelnya Tipa dan bagaimana ngaurnya Hosinuddin, ini kita simak videonya. Persen masyarakat itu ada di belakang kami, ada bersama kami, bukan di belakang kami, mendukung kami. Jadi ini juga sebuah catatan untuk Presiden Prabowo. Sebab kalau tindak kriminalisasi ini dipaksakan untuk ada, berproses, berkelanjutan, hati-hati. Kita kan nggak pengen ada kerusuhan ya. Kita tidak pengen ada sebuah kekacauan, nggak pengen ada chaos dan sebagainya. Apa yang dilakukan UGM sebenarnya sangat disayangkan karena mengadopsi cara membela dirinya saudara Joko Widodo. Jika saudara Joko Widodo ya membela diri berdalih tidak menunjukkan ijazahnya karena hanya akan ditunjukkan di pengadilan, UGM pun berdalih sama. Tidak ingin menunjukkan atau tidak mau menunjukkan data-data yang dimiliki berkaitan dengan keabsahan saudara Joko Widodo sebagai orang yang pernah melakukan pendidikan dan kemudian diberikan sertifikat sesuai dengan ketentuan oleh UGM, tidak bisa ditunjukkan kepada publik kecuali otoritas berwenang. Ini sama. Jadi modusnya seperti ingin menyembunyikan sesuatu. Ingat, dua hal ini sama-sama tidak baik. Pertama, kalau menutupi kebenaran itu juga tidak baik, karena kebenaran itu harus diungkap ke publik. Kalau memang data-data itu benar, apa sulitnya mengungkap data-data yang benar ini kepada publik? Memang UGM punya sikap kenegarawanan. Jangan mengikuti Jokowi yang hanya akan menunjukkan ijazahnya ke pengadilan. Panik. Segera. Panik. Kan hari ini, dan Jokowi pun bisa mengambil langkah yang sama. Kenapa? Perseteruan anak bangsa gara-gara selembar dokumen ijazah ini makin meluas. Iya karena kelompok Anda yang nggak jelas, karena Anda juga sebenarnya perseteruan ini bisa muncul, bisa timbul. Tidak segera diambil langkah untuk melerai, maka apa? Sekali lagi bahwa jeruji besi sudah semakin dekat dengan mereka. Oleh sebab itu wajar saja kalau mereka hari ini semakin merintih-rintih, terutama apa yang saya cuplikan terkait soal video dari Dokter Tipa itu. Padahal kalau kita lihat Dokter Tipa, kalau dia bicara seolah-olah bahwa kebenaran itu adalah kebenaran mutlak yang sudah ada di dalam kantonnya. Seolah-olah bahwa ijazah Pak Jokowi memang 1000% dia pastikan bahwa itu palsu. Tetapi fakta itu sangat berbanding terbalik dengan video itu.
dia merengek-rengek minta agar Pak Prabowo turun tangan. Desmond Sianipar juga demikian. Kalau kita lihat videonya sesaat setelah dia keluar dari Polda Metro Jaya pada hari Jumat yang lalu, dia juga sempat menyebut nama Pak Prabowo, ngelingkin dia seolah-olah minta perlindungan. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas nyata di depan matanya bahwa sebentar lagi saya akan tersangka, akan disidangkan dan akan diputus dengan hukuman puluhan tahun. Karena berlapis-lapis, bos, berlapis-lapis. Satu lapis saja itu sudah membuat orang sangat kelimpungan di dalam penjara, apalagi kalau sudah berlapis-lapis. Nah, sementara di sisi lain Khozinuddin tetap saja ngawur menyampaikan informasi-informasi ke publik di luar daripada konteks pembelaan terhadap klaimnya. Dan mereka secara kolektif menikmati itu. Menikmati panggung televisi, menikmati panggung-panggung podcast yang selalu dibukakan oleh orang-orang yang boleh jadi punya memang kepentingan bagaimana supaya kasus ini berlama-lama. Nah, kalau media televisi ya saya kira mereka selalu mengundang ini karena mengejar rating. Bagaimanapun juga pemberitaan soal ijazah palsu sampai hari ini itu menutup seluruh berita-berita yang lain. Demo saja yang hari ini begitu besar di depan DPR RI itu tertutupi dengan isu pemeriksaan Desmond Sianipar. Artinya betapa luar biasanya isu ini sebenarnya di negara kita, menghabiskan energi pemerintah, menghabiskan energi rakyat Indonesia. Padahal apa yang dilakukan oleh mereka dengan tuduhan ijazah palsu ini bukanlah sesuatu yang benar. Dan di kepala orang secara umum juga pasti tidak percaya bahwa palsu, apalagi dengan pernyataan guru besar UGM yang dikardinal oleh para pemburu ijazah maupun oleh si kucluk ini, si tompel ini yang pengacara HDI ini. Jadi saya kira ini hal yang penting di-up secara terus-menerus, kita luruskan, kita rebonding apa yang menjadi pernyataan-pernyataan mereka yang menyesatkan rakyat. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.